Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Case Human Resource. Insyaallah di dalam satu semester ke depan kita akan bersama-sama belajar teman-teman terkait dengan HR di dalam case-nya. Nah, sebelum kita membahas case, kita perlu belajar terkait dengan beberapa teori yang akan kita angkat di dalam case kayak gitu teman-teman. Oke. Sebelumnya di dalam RPS insyaallah nanti di semester 3 mata kuliah case HR bersama saya Muhammad Lukman Hakim, nanti ada 14 pertemuan teman-teman, tempat pertemuan blended learning. Oke. Sebenarnya apa itu mata kuliah case HR? Jadi mata kuliah case HR itu memberikan pemahaman keilmuan dan keterampilan. Jadi bukan hanya teori, tetapi bagaimana kondisi yang ada di lapangan di dalam prakteknya di perusahaan. Nah, kita bisa melihat apa kasus-kasus yang ada di sebuah perusahaan. Kalau di dalam temanya kita bisa belajar pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemberian terkait dengan balas jasa ya dari SDM, integrasi, pemeliharaan sampai pemisahan SDM. Oke, studi program untuk strateginya ada podcast, diskusi, presentasi ya, nanti sesuai tema di dalam case tadinya sama tugas atau quiz. Baik, untuk rules-nya bagaimana? Nah, ada peraturannya ya. Diharapkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai selesai agar ilmunya nggak setengah-setengah kayak gitu teman-teman. Harap berpakaian dengan rapi dan sopan. HP harap di silent, tidak membuat kegaduhan kecuali dalam diskusi, saling menghormati teman-teman antara teman dengan teman dengan dosen dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan bawa barang terlarang, hadir. Nah, ini teman-teman, untuk mengikuti UTS dan UAS ada peraturan terbaru, teman-teman wajib hadir minimal 50%. Terus tidak ada ujian susulan ya teman-teman ya, kecuali alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi insya Allah dikembalikan 2 minggu setelah ujian, dan konfirmasi nilai dapat dilayani paling lambat 1 minggu setelah nilai keluar. Oke, ada beberapa bab yang akan kita bahas, dari pendahuluan, kontrak kuliah, kemudian bab perencanaan SDM, bab analisis jabatan, bab proses pencarian karyawan, bab pelatihan dan pengembangan karyawan, bab kinerja dan penilaian prestasi pegawai, bab pengembangan karir pegawai, kemudian nanti ada UTS, kemudian kita belajar bab kompensasi pegawai, motivasi kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja, komunikasi, konflik, sampai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Karena ini penting semua teman-teman. Apalagi ini ya, kalau kenyamanan di dalam kerja, selamat gitu, sehat kayak gitu kan yang paling dicari, dan kemudian kebutuhannya dari karyawan bisa tercapai. Demikian teman-teman terkait dengan RPS-nya. Untuk referensi teman-teman bisa belajar dari buku Kenichi terkait dengan organizational behavior, manajemen sumber daya manusia, dan buku yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.